Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semuanya? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Zaim Saidi. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang Ulil Amri, Dinar Dirham, dan Kebangkitan Islam bagian kedua. Sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Kita sekarang mengenal juga sebagian orang menggunakan istilah Islam Madani. Kalau gitu bermakna bahwa maknanya adalah Madinah, ya betul. Kan Nabi mengatakan bahwa iman ini akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke liang lahatnya. Ya, selalu begitu. Ya kan? Itu maknanya adalah kembali ke asal muasalnya, kembali ke perlindungannya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya kan kemudian bagaimana kita bisa kembali ke Madinah? Nah, kita tahu bahwa secara historis dan secara sosiologis, kalau kita mau pakai istilah-istilah modern, yang memberikan potret kehidupan Madinah bagi kita adalah Imam Malik. Imam Malik. Dan Imam Malik mewariskan dua hal besar buat kita, yaitu Al-Muwatta dan yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya yaitu Al-Mudawana Al-Kubra. Jadi dalam Muwatta itulah kalau kita mau melihat kehidupan Madani itu seperti apa. Gitu. Jadi orang banyak mengelirukan mengatakan bahwa Muwatta ini kitab hadis dan pendapat para sahabat dan tabi'in. Muwatta adalah kitab fikih. Tapi sekaligus dia merupakan satu blueprint bagi yang kita kenal sebagai amal penduduk Madinah, amal ahlul Madinah. Nah, itu akan memberikan implikasi yang luas kalau kita kembali mengacu kepada amal Madinah. Gitu. Karena nanti ada implikasi-implikasi pada metodologi hukum di dalam mengambil satu keputusan hukum bahkan tentang halal haram sesuatu itu bisa berbeda, dan kita tahu itu pada wilayah fikih, ya kan? Tapi perbedaan itu bukan berarti satu pertentangan gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa itu bagian dari kecenderungan fitrah. Karena kehidupan modern ini adalah kehidupan yang sudah paling buruk. Jadi peradaban itu kan naik tumbuh sampai pada puncaknya. Ketika sudah sampai puncaknya, tidak akan terus naik, akan busuk dia, runtuh. Nah, hari ini adalah puncak dari peradaban modern. Belum puncak-puncaknya, mungkin sebentar lagi. Tapi kalau satu ukuran yang bisa kita lihat bahwa tidak ada yang lebih jauh dari itu, ketika manusia hari ini sudah menghalalkan perkawinan sejenis. Yang binatang saja tidak lakukan. Laki-laki dihalalkan kawin sama laki-laki, perempuan dihalalkan kawin sama perempuan. Nah, itu adalah puncak dari dekadensi modernitas. Nah, ketika kita berada dalam puncak dekadensi, fitrah bahwa kita ingin mencari yang terbaik, perbandingan yang terbaik dibandingkan yang terburuk ini. Dan itu tidak lain adalah Madinah Al-Munawwarah. Bukan Madinah hari ini, tapi Madinah yang disebut dalam Al-Quran dihuni oleh mereka yang diridhoi oleh Allah SWT dan ridho terhadap Allah SWT, yaitu 3 generasi pertama. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'in, yang kita juga mengenalnya sebagai salafus salih. Inilah kaum salafi yang sebenarnya. Manhaj salafi itu mana? Manhaj salafi adalah amal ahlul Madinah. Kembali ke Madinah 3 generasi pertama. Dan secara teknis, ya kita harus merujuk pada Imam Malik. Imam Maliklah sumber kita untuk kembali ke Madinah. Dengan kata lain, Imam Maliklah sumber kita, pintu kita untuk kembali kepada Islam. Baik, mungkin terakhir dari Anas ya, bagaimana kita menarik kalau bahasa modern korelasi atau kesinambungan, atau bagaimana menarik benang merah dengan apa yang kita lakukan hari ini ya, menghidupkan betul, memberdayakan mustahik, mendorong muzaki yang kalau zamannya Abu Bakar malah diperangi nggak mau berjalan. Betul. Untuk menyambut negeri Madinah Al-Munawwarah tadi. Sakofah global dengan perjalanan yang parsial ya, kalau saya bilang kan di Depok, Sukabumi, ini masih parsial ya, tapi goalnya itu global ini kan. Saya bisa baca ini, kalau apa-apa tujuannya Madinah Al-Munawwarah pasti dampaknya rahmat semesta alam gitu. Betul ya.
Ya, jadi begini, ini semua kan proses alamiah, proses fitrah yang bisa didekati secara akademis. Dan kita harus punya pemandu. Bagaimana kita bisa memahami secara akademis proses alamiah yang berlangsung ini? Pemandu kita dua, yang sudah sangat tua, namanya Polybios. Itu adalah ilmuwan dari Yunani, yang dia memberikan satu penjelasan tentang pola kehidupan manusia, siklus. Dan dia pada model-model tatanan politik yang diberi istilah dari monarki, kemudian oligarki, kemudian demokrasi, dan seterusnya. Ya, istilah-istilah politik yang kemudian juga diadopsi oleh ilmu politik modern. Nah, yang kedua adalah yang lebih ke sini, walaupun cukup tua, dari abad ke berapa tuh? 14, yaitu Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Dia juga sudah memberikan penjelasan secara sosiologis bagaimana kekuasaan itu naik turun. Dan naik turunnya ada cyclical, itu sangat serupa dengan Polybios. Yang ketiga, ini yang sudah jelas paling valid buat kita, penjelasan dari Rasulullah SAW sendiri tentang 5 siklus kehidupan kemasyarakatan itu yang semuanya klop. Tentang Nabawiyah, Khilafah, Mulkiyah, Mulkan Jabarian, dan Minhajun Nubuwah. Ini sama, serupa lah. Ada kemiripan dengan penjelasan Polybios. Ada keserupaan dengan penjelasan Ibnu Khaldun. Rasul tidak memberikan penjelasan-penjelasan. Dua orang ilmuwan ini yang memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, saya kemudian mencoba menjelaskan kepada masyarakat, ya kan, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, which is itu berarti nubuah, sudah sampai pada kita hari ini. Dan karena itu marilah kita bersiap-siap. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang masyarakat lakukan hari ini, itu bukan sesuatu yang untuk melawan sistem yang berlaku hari ini. Bukan untuk menentang negara, bukan untuk melawan atau merendahkan ideologi-ideologi, sama sekali bukan. Kita hanya mengikuti kehidupan fitrah, yang dalam kenyataannya tidak ada satupun undang-undang dan peraturan negara yang kita langgar. Yang ada adalah bahwa sistem negara ini dalam proses runtuh. Dan kita bersiap diri untuk menyelamatkan seluruh bangsa ini. Itu yang saya katakan, bahwa musuh kita hari ini bukan sebuah agama, bukan satu kaum, bukan satu negara. Musuh umat manusia hari ini, terlepas dari agamanya, kaumnya, bangsanya, adalah sistem. Yaitu sistem yang melawan fitrah, riba. Bahwa secara teknis ini dikonstruksi dalam satu institusi yang kita kenal sebagai negara, itu adalah satu model kehidupan yang sedang dalam proses membusuk. Nah, kita mengajak masyarakat ke semuanya, muslim, non-muslim, bangsa apa saja, suku apa saja, untuk menyelamatkan diri dari keruntuhan sistem ini. Atau lebih luas lagi, keruntuhan dari peradaban ini, yaitu peradaban modern yang dekaden ini. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Sampai sebentar lagi nih karena udah zuhur. Ada yang mau nyambung pertanyaan lain? Saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau saya misalkan udah punya 200 keping dirham, kan, otomatis kan harus bayar zakat. Betul. Kalau saya nggak melaporkan, otomatis dari pihak amilnya bisa tahu dari mana. Jadi gini, harta itu, ini pertanyaan tentang zakat ya. Bagaimana zakat itu bisa ditarik dari orang-orang yang sudah melewati nisabnya? Bagaimana mengetahuinya? Ya kan, karena zakat itu kan harus ditarik oleh seorang amir atau petugas yang ditunjuknya. Nah, harta itu terbagi dua, harta yang terlihat dan harta yang tersembunyi. Harta yang terlihat itu ternak, perkebunan, itu nggak bisa disembunyikan. Seorang amir atau petugasnya bisa tahu, datang, ya kamu tuh ternaknya ada 200 ekor atau 40 ekor kambing, berarti kamu wajib zakat, kita tarik. Ya kan? Nah, dalam hal harta moneter, katakanlah dinar dan dirham, nggak ada yang saya tahu kecuali orang itu dan Allah SWT. Gitu. Dan nggak boleh seorang amir atau seorang amil nanya-nanya, duit kamu ada berapa? Di mana disimpannya? Kayak petugas pajak. Ya, itu berkebalikan dari petugas pajak. Kalau petugas pajak tuh kamu harus lapor duitnya dari mana, jumlahnya berapa, bentuknya apa, ada di mana, utangnya berapa, siapa yang utang sama kamu juga, ya kan? Dalam zakat enggak. Kamu punya harta berapa? Kalau dia bilang harta saya 199 dirham. Ada 1 dirham yang dia sembunyikan.
Ya, si petugas amil, oh ya udah, bismillah kamu nggak berkewajiban zakat. Nah, urusannya kemudian Allah SWT bahwa kamu meminjamkan 1 dirham sehingga yang jumlahnya 200 harusnya bayar zakat, tidak bayar zakat. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau hari ini maksud saya gini, bagaimana orang bisa dengan kesadaran sendiri mendeklar hartanya sesuai dengan yang dimilikinya, ya kan? Hanya dengan takwa. Hanya dengan rasa takut kepada Allah SWT. Hari ini orang tidak takut pada Allah SWT, takutnya sama petugas pajak. Kalau sama petugas pajak, takutnya bukan main. Dengan Allah SWT nggak takut. Betul nggak? Iya. Buktinya apa? Buktinya lebih banyak menentang Allah SWT daripada menentang petugas pajak. Dan duit pajak itu pun menentang juga. Iya, gitu. Jadi kalau harta yang tersembunyi itu, ya declare aja. Intinya kan kejujuran. Betul. Betul. Sama seperti stok sampean kan punya stok barang. Berapa nilai stok ini? Masuk nisab apa enggak? Ya seorang petugas zakat nggak akan repot-repot menghitung gitu. Declare aja. Ya silakan. Tolong sebut namanya dong biar yang lain juga kenal. Saya Raihan dari Bandung. Raihan ya. Cimahi persisnya ya. Tapi sebenarnya orang Jawa. Oke. Sebenarnya kalau sultan-sultan di Nusantara zaman dulu, apa memang mereka juga membangun pasar gitu? Pasar yang bebas pajak, atau sebenarnya kerajaan-kerajaan dan kesultanan zaman dulu juga menarik pajak? Ya kalau kita lihat dari sisa-sisa tradisi yang ada, ya kan. Pertama, yang betul-betul bersisa kan yang bisa kita temukan buktinya Aceh. Mereka mencetak koin emas. Delhi juga mencetak koin emas. Serdang mencetak koin emas. Goa juga mencetak koin emas, ya kan? Banten yang kita tahu dia mencetaknya tembaga, fulus. Itu satu hal ya dalam hal alat tukarnya. Yang kedua dalam hal pasarnya, kita masih mengenal namanya hari-hari pasaran. Senen, Pon, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah itu adalah tradisi Hindu sebelumnya. Hari-hari pasaran itu. Kemudian menjadi bukti bahwa ada yang namanya pasar Paing, pasar Pon, pasar Wagi, pasar Kliwon. Jadi pasar itu ada hari pasaran. Poinnya adalah bahwa dalam pasar-pasar itu tidak ditarik sewa, tidak ditarik pajak, tidak ada paksaan alat tukar. Kita mengenalnya sebagai barter. Kalau kita lihat yang lebih teknis, Utsmani ya jelas, Utsmani ada bazar, ada mengikuti, apalagi mundur lagi di zaman Abbasiyah atau di zaman Khalifah Ur-Rasyidin. Persis diawali tadi pertanyaannya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dibangun adalah masjid dan pasar. Dan Nabi mengatakan, ini pasar kalian tidak boleh disekat-sekat, dipersempit, tidak boleh dipajaki, tidak boleh ada riba, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu sunnah yang hilang hari ini. Jadi itu kembali ya, kalau kehidupan itu fitrah, nggak ada biaya kita berdukan. Gitu. Jadi apa yang kita bayangkan hidup modern hari ini, semua orang perlu uang, perlu biaya, itu karena sistem riba. Saya contohkan, generasi bapak saya, uang kertasnya nggak ada. Bank nggak ada. Apalagi bicara gajian dari mana? Kerja juga nggak dalam pengertian hari ini. Ini kan sistem perbudakan. Orang-orang dulu kalau nggak bertani, dia berdagang, pelihara ikan, berkebun. Semua orang merdeka. Hasil kebun rumahnya cukup. Bahkan bisa ngasih ke tetangga. Karena dia tidak harus bayar sekolah. Tidak harus bayar listrik. Tidak harus bayar pajak. Ini itu. Kenapa hidup kamu susah hari ini? Karena kamu harus punya cash. Dan kenapa harus punya cash? Supaya kamu bisa diperbudak oleh sistem. Jadi ini kehidupan tidak normal. Itu kenapa Nabi bilang ini nanti akan dicabut oleh Allah SWT. Karena ini melawan fitrah. Apa yang kita perjuangkan ini adalah kebebasan, kehidupan fitrah. Celakanya, kenapa susah dipahami? Karena dulu kalau dibilang kita mau merdeka, merdeka dari siapa? Merdeka dari Belanda. Sekarang kita mau merdeka dari mana? Kita mau merdeka dari sistem riba. Mana lebih susah sebetulnya? Lebih susah merdeka dari Belanda. Karena kalau merdeka dari Belanda kita mesti bawa bedil, mesti perang, mesti punya harta buat beli peluru dan seterusnya. Merdeka dari riba, kita mengubah perilaku kita. Nggak perlu biaya.
Kita cuma perlu mengubah. Hari ini gua kecanduan uang kertas. Mulai besok saya akan kurangi kecanduan saya pada uang kertas. Saya akan mulai memiliki dinar dan dirham. Kemarin-kemarin saya kalau mau beli mobil kayak kredit, saya mau beli rumah saya kredit ngutang. Hari ini saya memutuskan tidak akan kredit dan ngutang. Jadi kalau orang tidak ada yang ngutang, tidak ada yang kredit, kemudian kita tidak pakai uang kertas, ada bank. Ya, kenapa bank merajalela? Kita yang menghidupi. Kita ngambil kredit dari bank, pakai duitnya yang dibikin bank. Artinya tadi, ubah perilaku kita. Terus kalau sekarang kita bisa bayar pakai beras, tukar jagung, tapi perilaku ini sudah kita ini seperti binatang. Jadi ada satu ilmuwan psikolog, Pavlov namanya. Dia bikin percobaan pakai anjing. Anjing setiap kali dikasih makan, jam makan dia dikasih makan, terus dia kasih bel sama lampu. Begitu jam makan dibuka, makan datang, dinyalain lampunya, dibunyikan belnya. Datang tuh anjing, ding 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 ding. Terus dibiasakan begitu. Akhirnya pas jam makan dia lapar, makanannya diambil. Masih ada bel sama lampu, belnya dinyalain, lampunya dinyalain. Ding 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 ding. Masih datang anjing itu. Lagi dibiasakan. Akhirnya lampunya dimatiin, ditinggal belnya. Begitu bel dibunyikan, ding ding ding, anjing itu datang. Dikiranya ada makanan. Anjing aja bisa dibiasakan begitu. Manusia dilatih seperti itu. Tentu lebih canggih. Dengan cara kalau nggak nurut dikebuk. Kalau nurut ditambahin kasih makanan. Jadi ada yang namanya stick and carrot. Yang nurut-nurut dikasih bonus. Semakin dekat ini kalau kamu kerja, semakin dekat ke pusat riba, semakin gede gajinya. Betul nggak? Coba kamu jadi CEO di perusahaan asuransi, di bank, pasar saham. Oh, besar sekali itu gajinya. Satpam. Satpam itu kalau di tempat biasa 2,5 juta gajinya. Tapi kalau satpam di bank bisa 5 juta. Begitu sudah terbiasa, orang nggak merasa. Sekarang nyimpan uang di bank minus kita. Bunganya 0, kecuali di atas 250 atau 500 juta. Baru kasih bunga 0,3%. Bagi 12, 0,00000 sekian. Itu buat bayar ongkos adminnya aja nggak cukup. Pasti minus, uang kita pasti minus. Kecuali uangnya miliaran. Sementara nilainya merosot. Orang banyak makin miskin. Coba tanya orang bank, jumlah penabung berkurang hari ini. Which is buat kita bagus. Tapi bank tidak akan mati, nggak ada orang nabung. Nggak mati. Bank hanya akan mati kalau nggak ada orang utang. Bisnis bank tuh utang. Jadi dengan orang berhutang, dia meng-create uang. Ya ini udah sangat teknis lah, itu kalau dijelaskan teknis banget. Nah ini yang masyarakat nggak tahu. Orang bank sendiri banyak yang nggak tahu. Orang yang kerja di bank tuh nggak tahu cara kerja bank. Dia pikir kerja bank itu nerima uang dari masyarakat, terus menyalurkan kepada yang lain. Kan begitu kita diajar di sekolah, ya kan? Bank adalah yang mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian menyalurkan uang ini kepada masyarakat. Nggak begitu. Bank itu kerjanya dia mengambil uang dari masyarakat, terus ini dibukukan. Mereka membuat satu sistem dan hukum bahwa ini cukup 10%. Tapi kamu punya buku 100%. Nah yang 90% dari mana? Ya kamu utang-utangkan. Dengan cara begitu kita mengutangkan pada orang, uang saya nambah apa kurang? Kalau saya punya uang 100.000 dipinjam Mas Zulkarnain, berkurang uang saya. Tapi kalau bank, saya pinjamkan 100.000, uang saya nambah. Di mana nambahnya? Karena saya mencatatkan, saya punya piutang 100.000. Jadi 100.000, kemudian punya piutang 100.000 jadi 200.000. Bisa diikuti? Itu jeniusnya orang Yahudi. Makanya bank tidak akan mati walaupun tidak ada orang nabung. Tapi bank akan mati kalau tidak ada orang berhutang. Itu sebabnya semua dibikin tidak terjangkau. Supaya beli mobil ngutang, beli motor ngutang, beli kulkas ngutang, bayar sekolah sekarang juga ngutang, kredit mahasiswa ya kan. Dan dibuat sedemikian rupa, kalau kamu gajinya baru 5 juta, kreditnya motor. Begitu kamu gajinya 15 juta, kredit Kalia. Gaji kamu 50 juta, kredit Innova. Penghasilan kamu 200 juta, kreditnya Lamborghini. Nah, belum kuat Lamborghini, mungkin yang lain dulu. Begitu. Perilaku manusia dirubah dengan cara merubah nafsnya. Kita terus dilatih seperti anjing Pavlov itu. Dilatih untuk kamu kalau punya uang banyak, pasti nafsnya pengen lebih
lebih banyak. Nggak ada latihan bahwa kalau kamu punya 1.000 udah cukup buat hidup, lalu kalau tambah 50 sedekahkan yang 50. Nggak ada begitu. Yang diajarkan adalah kalau punya 1.000, sekarang kamu punya 2.000, nah sekarang kamu tambah kredit TV-nya jangan yang 14 inci, yang 20 inci. Semua dibikin berhutang. Mengaktifkan satu kawasan sebagai amirat. Nah, kawasan itu akan kita bangun menjadi amirat lah. Sebetulnya kita tidak mengenal kawasan. Ini juga yang keliru persepsi masyarakat ya, kaum muslimin itu kalau bicara kawasan. Karena benaknya adalah benak nation state, konsep negara fiskal, maka perlu kawasan. Nah, kenapa fiskal state itu memerlukan kawasan? Karena dia harus tahu persis unit yang harus kamu pertanggungjawabkan dalam hutang piutang ini. Ya kan? Jadi kalau ada satu nation state, Yugoslavia misalnya, pecah menjadi beberapa 7 negara atau 6 negara, Bosnia, Serbia, Montenegro dan seterusnya. Itu harus ada satuan wilayahnya. Karena hutang Yugoslavia harus dibagi-bagi. Harus dipertanggungjawabkan. Dalam Islam kan tidak ada yang namanya konsep negara, hutang negara. Dan karena itu tidak ada kawasan. Nabi menyebutkan kalau kamu bertiga, satu harus jadi amir. Gitu. Jadi kalau kawasannya mau kalau pakai perbandingan sistem modern, mau satu RT, satu RW, satu negara, satu provinsi, nggak relevan. Yang relevan adalah kamu ini ada 5 orang, atau 5 juta orang, atau 50 juta orang harus mentaati Allah SWT. Dengan ketaatan kepada Rasul SAW, melalui ketaatan kepada ulil amri. Nah, kalau unitnya udah 51 orang kan nggak mungkin satu orang mimpin 50 juta orang. Nah, di situ baru kemudian kita mengenal, oh berarti kamu di wilayah itu dipimpin oleh seorang amir lokal. Di sini amir lokal, di sini amir lokal. Tapi tidak dalam pengertian lalu ada semacam batasan geografis yang fix. Nggak ada. Dari situ saya bisa menangkap sangat mudah menyelesaikan ini. Exactly, itu yang saya bilang. Pertama kita bisa menjalankan ini tanpa ada hambatan apapun dan tidak melawan siapapun dan tidak melanggar undang-undang apapun. Bayar hutang apapun. Gitu. Tapi begitu cara berpikir kita, cara berpikir modern, yaitu pertanyaannya, kamu wilayahnya mana? Lalu angkatan bersenjatanya mana? Lalu APBN-nya mana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua konsep negara yang nggak relevan dalam Islam. Kalau begitu nggak akan bisa. Jadi utopia. Nah, itulah kemudian yang mengkonseptualisasi sebagai negara Islam, konstitusi Islam, partai Islam. Nah, itu nggak akan ada karena memang tidak pernah ada. Karena sekarang gini lah, ini dalam konteks yang lain, tapi untuk ngetes bahwa pemahaman kita benar. Sekarang kita sama orang Malaysia. Kan yang kita kenal adalah kamu Malaysia, kamu warga negara Malaysia, saya warga negara Indonesia. Bahkan kalau negara Malaysia itu negara Islam, Indonesia negara Islam, itu nggak relevan sama sekali. Begitu kita kembali ke Islam, Anda Muslim, saya Muslim, selesai urusan. Nggak ada yang namanya Malaysia, nggak ada yang namanya Indonesia, nggak ada yang namanya Afghanistan. Bagaimana kita mewujudkannya? Apa ujuk-ujuk ada khalifah blek jatuh dari langit kayak Mr. Bean? Kan nggak mungkin begitu. Atau itu kita nunggu Imam Mahdi. Padahal ambil kamu 3 orang aja udah harus bertanggung jawab. Berjamaah. Jadi mari kita berjamaah. Itu ininya, message-nya, ya kan? Dan kemudian selebihnya irrelevan buat kita. Dan kita tidak melawan siapa-siapa. Maksud saya gini, kita berhenti pakai uang kertas dan kembali kepada dinar, dirham, pakai jagung, pakai beras. Ada yang kita lawan? Nggak ada. Bisa kita ditangkap polisi. Terbukti, saya ditangkap, tapi salah tangkap. Karena harusnya nggak bisa ditangkap. Apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita takuti. Yang kita takuti adalah diri kita sendiri. Itu. Jadi problemnya ini ada pada kita sendiri. Makanya saya selalu mengatakan ini bukan tidak bisa, kita yang tidak mau. Tidak mau tuh macam-macam karena takut tadi itu ditangkap polisi. Padahal udah diberitahu, ini udah ditangkap polisi, udah dipenjara, salah tangkap, salah bui. Nah yang susah itu, makanya Allah SWT mengatakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita akan status quo terus sampai kita mengubah kondisi kita sendiri, perilaku kita sendiri. Dan itu ya sebetulnya sangat mudah tapi sangat susah. Kenapa? Karena tadi kita sudah dikendalikan oleh kayak anjing Pavlov itu.
Kita dikendalikan oleh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini hebatnya sistem ini. Ini seperti Fir'aun, lebih dari Dajjal. Dajjal itu kan mengatakan api jadi air. Artinya apinya ada, airnya ada. Itu cuma kebohongan. Ini sudah lebih dari Dajjal. Kita dikendalikan oleh fiksi. Sesuatu yang tidak ada. Melebihi Dajjal. Sedemikian rupa kita nggak bisa mendefinisikannya. Kalau kita dikendalikan dan kebohongan, kita bisa tahu asal dimunculkan kebenarannya, yaitu api adalah api, air adalah air, karena dua-duanya ada. Kita ini dikendalikan sesuatu yang fiksi. Harta yang disebut dengan rupiah ini ada. Ada harta dalam rupiah itu, atau dalam dolar itu, atau dalam pound sterling itu. Tidak ada. Dan yang tahu itu rayap. Rayap itu tahu bahwa nilai uang kertas itu ada pada kertasnya, pada selulosanya yang dia bisa makan, jadi makanan dia. Rayap tahu nilainya di situ. Dia nggak peduli di situ ada 100.000, ada 50.000. Kita manusia yang bodoh. Dikiranya itu 100.000 ada hartanya, 50.000 ada hartanya. Kita sayang-sayang, kita sembah-sembah, kita cari-cari, kita rebut-rebutkan. Rayap nggak peduli, mau ditulis 1 juta juga dia makan aja, orang taunya dia itu adalah serat selulosa kok. Itulah hakikat harta yang sebenarnya dari apa yang kita kenal sebagai uang kertas itu, ya pada kertasnya itu. Dan rayap lebih tahu dari manusia. Setiap kali ada kertas dimakan rayap karena disimpan di tabungan, di celengan dan seterusnya. Rayap tahu hakikat uang kertas. Manusianya nggak tahu. Mungkin rasa tintanya juga apal ya. Rasa tintanya apal, yang merah lebih manis daripada yang biru. Buat pergi haji. Jadi yang sudah tahu, sudah mengerti ini harus ditularkan, harus diberitahukan. Ya ibaratnya selalu kita bilang bahwa kita ini membawa, karena hari ini yang ada ini kegelapan. Ini di tengah terang benderang ini gelap gulita ini. Di tengah terang benderang lampu yang sekarang ini udah luar biasa ini, lampu TL, lampu LED dan sebagainya ini adalah gelap gulita. Nah, kalau kita membawa cahaya ini sedikit aja, korek api, terang benderang dia. Itu tadi bahwa dinar dan dirham itu sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Dia akan menjelaskan dirinya sendiri, asal kita pakai. Gunakan dinar dan dirham itu, ajak orang bertransaksi, dia akan menjelaskan dirinya sendiri. Sebelumnya orang tua saya pernah berutang dengan seorang. Terus pada suatu hari bapak, ayah dan ibu saya ini suka mengeluh ke hadapan saya, bilangnya aduh stres gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa? Aduh stres, utang katanya begitu. Petangnya bagaimana, ada bunganya? Iya ada. Aduh. Terus habis itu saya coba beritahu ayah dan ibu saya satu-satu, ada dalil dari tentang haramnya riba, ayat Al-Baqarah ayat 275 tentang stres itu. Tapi disangkal oleh orang tua saya, kedua-duanya, bapak dan ibu saya. Tapi saya besoknya masih beritahu lagi, tetapi kedepannya utang itu sudah tidak pakai utang bunga lagi. Sekarang bilangnya saya udah nggak pakai utang lagi, sekarang pakainya permodalan, bilangnya begitu. Pakai permodalan, tetapi uang permodalan itu pernah pada saat permodalan itu uangnya itu tidak pada saat dikembalikan itu uangnya kurang. Tapi ayah saya bilangnya uang itu harus semuanya yang dikembalikan kepada yang pemiliknya itu, yang modalkan. Dia ayah saya bilang ke saya, itu bagaimana kalau begitu? Wah, saya masih kurang tahu, Pak. Saya masih kurang tahu, walau alam bilang begitu. Jadi bagaimana ini? Ya, kalau soal stresnya, jangankan orang yang punya utang aja stres hari ini. Karena uang yang beredar ini, yang dikiranya kita nggak utang adalah hutang. Ya kan? Makanya nggak ada orang tidak stres hari ini. Itu semua orang stres. Cuma ada yang stresnya double stres, triple stres, karena kemudian dia hutang di atas hutang, ya kan? Tapi kalau soal persoalan yang teknisnya tadi, ya tentu kalau hutang kemudian ditambah, ya itu jelas riba. Nah, tapi kalau sekarang kemudian cuma beda istilah,
Ini bukan utang nih, ini saya pinjamin modal. Tapi kalau modalnya 1 juta kembali 1 juta lebih ya tetap riba. Gitu. Jadi kalau yang tidak riba itu pinjam 1 juta ya kembali 1 juta. Tapi nggak bakal mau ya yang meminjamkan. Iya mas, bilangnya kayak saya kalau misalkan uangnya itu misalnya permodalan dari yang pemodalnya, kalau misalkan uangnya itu kurang, untungnya dapat kurang, bilangnya ini pokoknya harus dikembalikan. Alasannya bilangnya ini toleransi. Ya apapun alasannya itu riba. Coba sekarang pinjamnya jangan pakai rupiah. Saya pinjam 1 liter beras, baru akan terasa. Oh, kalau saya minta 1 liter tambahan 1 on, clear. Dia akan tahu bahwa itu riba. Hari ini kalau dibilang saya minjami 1 juta, nanti kembalinya 1,2 ya. Lebih sulit untuk mengerti bahwa itu riba. Secara teknis tentu pinjam meminjam itu kalau pakai uang kertas udah pasti batil sebenarnya. Jadi pinjam meminjam itu tadi, saya pinjam beras, pinjam emas, pinjam perak, pinjam jagung, pinjam 1 ton kembali 1 ton, pinjam emas 100 gram kembali 100 gram. Nah itu nggak akan ada riba. Dan orang akan tahu kalau dikasih kelebihan, mungkin dia mulai mikir, wah ini riba nih. Bagaimana kita bisa mengenali riba? Karena walaupun sekarang sudah tidak berlaku, dari kecil kita diajarin tang ting tung, ya kan, bang bing bung, ayo kita ke bank, ya kan, nabung, tang ting tung jangan dihitung, nanti tahu-tahu kamu dapat untung. Jadi dikiranya nabung di bank itu dapat untung, dan itu baik-baik saja. Nggak pernah kan diajari, jangan nabung di bank ya, itu haram, itu riba. Pernah dengar guru ngajarin begitu, kamu jangan nabung di bank, karena di bank itu riba, haram hukumnya. Nah, jadi hari ini sekolah itu semuanya mengajarkan yang haram sebagai seolah-olah hal yang halal. Dan tidak ada satupun sekolahan yang mengajarkan yang haram. Itu problemnya. Tidak mudah, tapi kita harus mulai membuat satu pendidikan tersendiri. Karena begitu kita kirim anak ke sekolah, dia tidak akan mengerti yang mana yang halal, mana yang haram. Betul nggak omongan saya? Gitu. Dan nanti kalau udah dewasa, dia udah jadi sarjana, S2, apalagi S3, ya kan? Bukan lagi tidak mengerti mana halal, mana haram. Tapi kalau ada orang mengatakan ini halal, ini haram, gila lu. Itu yang halal itu haram, yang haram itu halal. Betul nggak? Hari ini itu yang terjadi. Begitu sampean lulusan S3, jurusan ekonomi syariah, akan mengatakan yang halal haram, yang haram jadi halal. Saya jamin itu. Apalagi nanti kerjanya jadi komisaris bank syariah. Atau jadi dewan staf ahli di asuransi syariah. Begitu menyedihkannya kondisi kita hari ini. Tadi akhirnya ya, dalam perspektif fikih, kalau muamalahnya itu dengan sistem batin, apa nyampe ke akhirat juga ini muamalah? Loh iya dong. Tetap ya? Iya dong. Ya itu yang orang memisahkan, atau bukan memisahkan, tapi memanipulasi lah ya. Seolah-olah kehidupan di dunia ini terpisah dari kehidupan di akhirat. Artinya secara muamalah, ini prakteknya ribawi. Ribawi, bahkan sangat batil. Nah, dalam perspektif Islam kan ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, apakah nanti di sana kita dihisap juga? Iya dong. Dia dihisap siapa? Kita korbannya apa pelaku? Ya dua-duanya kan. Kalau soal riba kan, kalau soal riba kan Nabi menyebut 4 kan, 4 aktor, pemberi, penerima, bahkan yang mencatatkan dan yang mengendorse, yang membiarkan, kena semua ini. Makanya jangan jadi notaris yang membuat kontrak-kontrak di bank syariah itu. Riba itu penambahan yang tidak boleh, yang tidak bisa diterima. Nah, penambahan itu ada 2, penambahan jumlah dan penambahan waktu. Jadi riba ini 2 ilatnya, penambahan waktu yang haram dan penambahan jumlah yang haram. Nah, jadi kalau mau tahu adanya riba adalah dalam transaksi. Jadi kalau tidak ada transaksi, tidak ada riba. Nah, sekarang ini suka ada orang-orang tuh yang mengatakan dinar dirham juga ada ribanya. Itu orang bodoh. Ya kan? Kalau mengatakan dalam dinar dan dirham ada riba, ini ada riba, ada kayu, botolnya ada riba dong. Ayam ada ribanya dong. Ya kan? Riba itu artinya dalam transaksi. Nah, uang kertas, kenapa saya selalu mengatakan dalam uang kertas ini ada 2 riba sekaligus? Karena uang kertas ini transaksi, yaitu hutang berbunga.
Uang kertas ini bukan seperti roti atau seperti air atau seperti emas dan perak. Kalau ini kan komoditi, benda-benda. Uang kertas ini bukan komoditi. Uang kertas ini transaksi. Dia hutang berbunga. Hutang itu kan penundaan. Itu boleh, tapi tidak boleh ditambah. Jadi yang haram pada hutang piutang itu bukan ditundanya hutang sekarang dibayar tahun depan, tapi ditambahnya itu tadi, ribanya itu. Nah, jadi penambahan jumlah pada hutang piutang itu riba. Nah, hari ini karena pengertian riba dipersempit hanya sebagai bunga, orang tidak mengerti, susah mengerti uang kertas itu adalah riba. Bankirnya sendiri udah bilang, kan orang Bank Indonesia udah ngomong secara publik bahwa uang BI yang beredar ini adalah hutang bank pada masyarakat. Dan hutang itu berbunga. Seperti tadilah yang sudah kita singgung tadi, kalau mau tahu dari mana datangnya uang kertas. Sudah sering saya ulang-ulang ya kan. Uang yang ada di dompet kita ini dari mana? Di dompet Anda semua itu. Bukan, yang langsung, yang terdekat. Hah? Dari gaji, ya kan? Nah, yang gaji Anda dapat duitnya dari mana? Dari ngutang. Ya kan? Dari ngutang. Kalau dia perusahaan kan ngutang. Ngutangnya kemana? Ke bank. Nah, banknya dapat duit dari mana? Ngutang lagi ke bank sentral. Nah, jadi duit itu dicetak kalau ada yang ngutang. Kalau nggak ada orang ngutang, nggak dicetak. Mau buat apa? Emang bank sentral butuh duit? Bank sentral kalau cetak duit buat apa? Dihutangkan kan? Satu-satunya kebutuhan bank sentral akan duit adalah ketika pemerintah hutang atau ada bank swasta hutang. Yang sebagai surat utang negara. Nah, jadi surat utang ini kan terus beredar tadi itu ke perusahaan, kemudian digaji sampean. Tentu sampean tidak berhutang, tapi uang ini status hutangnya nggak berubah, terbawa. Dan ada bunganya. Lalu yang buat bayar bunga dari mana? Kan pemerintah hutang 5 triliun. Berarti oke, sampean mau hutang sama saya 5 triliun, saya cetak 5 triliun. Nah, kamu bayarnya dengan bunga ya, 3% atau 5% biar gampang. 5% dari 1 triliun atau 5 triliun 20 berapa? Fahmi? 1/20 dari 100 triliun deh biar gampang. Berarti bunganya 20 triliun kan? Ada nggak bunga yang 20 triliun ini? Nggak ada, tapi itu wajib dibayar. Jadi caranya bayarnya gimana pemerintah? Hutang lagi. Dan ketika hutang lagi dikasih bunga lagi. Itu sebabnya kenapa terus tambah dan harga makin naik. Nilai uang ini makin turun. Dari situ asalnya. Nah, hebatnya sekarang ini ada ustadz nih yang mengatakan ini para penggerak dinar mengklaim bahwa uang ini hutang. Kok nggak pernah dibalikin ke BI? Kalau itu hutang, coba bodohnya itu. Padahal orang BI sendiri udah bilang, ini uang saya ini yang saya edarkan ini hutang loh ya ke masyarakat. Karena itu tidak dimengerti, dia tidak mengerti bahwa uang kertas itu adalah riba. Pasien belum dapat hidayah. Ya, kalau mau pakai bahasa hakikatnya begitu. Tapi maksudnya ini kan bisa dijelaskan secara teknis akademis. Dari mana asal muasal uang kertas dan posisi uang kertas, bahwa dia adalah hutang. Nah, baru kita bicara fikih. Kalau ini hutang, boleh nggak jual beli pakai hutang? Kan gitu. Baru dihukumi. Tapi kan harus mengerti dulu barangnya ini apa. Kalau tiba-tiba dia langsung bilang bahwa uang kertas ini kan seperti emas buat jual beli, pakai kias yang menurut saya ngaco gitu. Kalau mengkiaskan beras dengan jagung, ya itu benar. Zakat fitrah kata Nabi pakai kurma, keju, atau jewawut atau gandum. Di sini nggak ada kurma, nggak ada jewawut, nggak ada gandum, adanya beras. Nah, itulah pakai analogi. Oh, zakat fitrah itu diwajibkan pada makanan pokok. Makanan pokok kita beras, maka bayarlah zakat fitrahmu pakai beras. Nah, sekarang emas adalah ain, harta milik masing-masing orang, ya kan? Kertas, nah ini kan bukan kertas seperti ini. Kalau mau mengandalkan emas dan kertas, ya kertas seperti itu. Itu satu tumpuk 100 gram, itu sama dengan kira-kira 1 gram perak. Nah, itu kias yang benar. Tapi kalau kiasnya emas, dikias dengan 100.000 rupiah.
Ini bukan kiasnya dengan kertas namanya, kiasnya dengan fiksi. Bagaimana mengkiaskan sesuatu dengan fiksi? Nggak ada nilainya. Kiasnya batil. Aduh, masa kita pakai kata istilah setolol itu gitu ya. Tapi senaif itu mengkiaskan kertas dengan emas yang suka dipakai oleh seluruh ulama modern bahwa uang kertas itu halal. Tapi kalau dilihat sejarahnya, munculnya fatwa yang menghalalkan uang kertas itu adalah munculnya petrodolar. Pada mulanya ulama tahu bahwa jual beli itu harus dengan tunai, dengan ain. Lalu sekarang ada yang namanya petrodolar, minyak ditukar kertas. Bagaimana menghalalkan kertas yang haram ini? Nah, keluarlah fatwa dari ulama-ulama Saudi itu. Dan nggak ada ulama lain di dunia ini yang mengeluarkan fatwa halalnya uang kertas. Cuma satu itu. Dengan gengnya. Sesudah Rabitah Alam Al-Islami, kemudian OPEC, ulama-ulama OPEC, OKI. Oh, bukan OPEC, OKI. Nah, itu cuma satu geng tuh. Ulama-ulama dari negara-negara yang jualan minyak dengan kertas pada petrodolar. Ketika mengomentari antum menggantikan Pak Dr. Rashid gitu. Di Trijaya gitu. Ternyata yang anak omongin malah jadi menginspirasi. Kebetulan anak dosen juga. Yang anak ajari berubah 180. Pertanyaan anak ke mahasiswa, kalau ada satu komplek membuka warung sembako, biasanya diatur jarak per 10 rumah. Kali ini setiap rumah punya potensi jualan sembako, untung atau rugi ya? Wah, analisa yang Bapak ajarin tuh rugi, Pak. Karena mau tahu konsep barter. Ketika kita tahu konsep barter, yang menelaah pasar muamalah, kalau perlu semua encang-cingnya babe yang ada di rumah itu jualan sembako itu lebih bagus dan menguntungkan gitu ya. Ini kan merubah paradigma. Karena resistensi ketahanan pangan itu akan terjadi di komunitas itu. Betul. Tanpa intervensi alat-alat buatan fiksi tadi. Ya. Makin banyak tetangga jual sembako, makin banyak tetangga jual kelontong dan perangkat alat-alat kebutuhan pokok, ya makin kuat, makin bagus, makin untung. Ya ada berbalik ke kita juga sebagai pengajar. Lo yang Bapak ajarin dulu salah ya. Nggak, sebenarnya poinnya kan bottom line-nya itu sama. Ketika Anda memegang cash dalam pengertian uang kertas hari ini, Anda menjadi miskin. Tapi kalau yang Anda pegang komoditi, mau itu gandum, mau itu terigu, mau itu gula, mau itu teh, Anda selamat, ya kan? Nah, tapi hari ini ada persoalan bahwa yang namanya gandum, beras, gula, teh itu sekarang bukan milik kita, tapi disuplai oleh segelintir orang, ada monopoli. Nah, itu ada problem lain. Ada problem lain, ya kan? Sehingga kita tidak bisa berdagang. Karena ini semuanya distribusi aja. Seperti contoh paling gampang, inilah yang memang dimonopoli lah, Pertamina atau listrik ini. Ini kan nggak ada perdagangan listrik atau bensin BBM ini. Ada distribusi. Yang adanya distribusi, berapapun yang ditentukan harganya kan kita cuma bisa protes doang. Kita nggak bisa cari penjual lain, nggak bisa nawar harga lain. Gitu. Nah itu sama, itu ada karena sistem riba. Kalau nggak ada sistem riba, bisa kita punya PLN sendiri? Bisa nggak? Bisa. Di belakang rumah saya itu di Sentul ada kali, ya, saya buka generator kali. Tapi kan nggak boleh. Gitu loh. Dari kasus tadi sedikit lagi, pertanyaan lanjutan. Biar nggak mubazir waktu pemikiran yang selama ini terkuras, walaupun keliru ya, apa masih bisa diarahkan? Artinya misal pemahaman menganalisa usaha yang baik ketika di zaman kita menggiatkan muamalah yang ideal masih bisa kepake. Jadi begini, ini kalau kita paling yang basic ya, ini kita harus merujuk pada Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan mengatakan kamu nggak usah ikut sok campur tangan terhadap apapun. Semua Allah yang mengatur, semua Allah yang menentukan. Nah, kalau kita berbasis ini saja, semua universitas harus tutup. Betul nggak? Kan nggak ada yang namanya kompetisi pasar, yang namanya promosi, propaganda, ini itu semua yang diajarkan di universitas itu nggak cocok semua. Gitu. Nah, sekarang contoh konkretnya yang sedang saya rasakan ya. Saya kan pengen ngajari anak saya bagaimana mulai membuat satu usaha, ya kan? Dari diskusi macam-macam
Akhirnya udahlah kita coba jual madu. Nah, mulailah saya kemudian mengamatikan, ya Allah, di pasar ini bukan 1000 merek lagi, 1.000.000 merek sudah madu itu. Dengan harga mulai dari yang 20.000 sampai 2 juta, bahkan 5 juta per botol. Apa nggak keder kita kalau pakai teori ekonomi atau teori marketing? Bagaimana Anda menghadapi pasar yang sudah ada 1 juta merek dengan harga yang dari 20.000 sampai 2 juta? Mau mulai dari mana? Nggak akan bisa. Jadi saya bilang, oke, bismillah. Pokoknya kita bikin madu, cari madu yang terbaik, harga yang kita tentukan berdasarkan HPP kita, plus profit sewajarnya, udah bismillah. Selebihnya Allah yang menentukan apakah rezeki kita di madu atau bukan, bukan urusan kita. Jadi semua teori yang diajarkan di Fakultas Ekonomi itu, jurusan manajemen atau jurusan itu, nggak cocok. Nggak relevan gitu loh. Jadi dengan kata lain, memang hari ini kita kan dikendalikan oleh satu doktrin dan satu ideologi yang dipaksakan oleh segelintir orang. Dulu masih ada seolah-olah dialektika, ternyata itu pun palsu. Blok barat, blok timur, kapitalisme versus sosialisme, yang semuanya ternyata palsu, semuanya sistem riba gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada bahkan dialektika sosialisme, ini semua udah kapitalisme, udah riba, yang cuma satu sistem. Dan itu yang saya Abdul Qadir jelaskan, bahwa Nabi mengatakan kufur itu satu milah. Nah, itu yang dijelaskan di buku membongkar sistem kufur itu, bahwa kufur itu satu gitu, dan inti dari kufur itu ya kufur, mengingkari apa yang dititahkan oleh Allah SWT gitu. Nah, kalau ulama-ulama itu kan kemudian memberikan penjelasan, seperti Ibnu Athaillah itu dari segi penjelasan tentang hakikat, ya kan, atau mungkin Ibnu Khaldun penjelasan secara sosiologis, historis, faktual, dan seterusnya. Tapi at the end kan ya itu, bahwa hari ini kemudian dirusak oleh kehidupan kita sendiri, itu betul, dan justru itu yang membuat kita harus kembali ke fitrah gitu. Memang maksud saya gini, awal kan mengatakan bahwa rezeki itu nggak dihitung-hitung, bahwa rezeki itu diberikan sesuai dengan Allah yang kehendaki, yang banyak-banyak, yang sedikit-sedikit. Nah, tapi itu kan dengan kondisi fitrah. Hari ini pergerakan rezeki sudah kita tutup dengan cara, ya kamu kalau mau berdagang hanya bisa di mall atau di plaza atau yang kita sebut sebagai pasar tradisional. Berarti kamu harus sewa lapaknya itu 3 juta per bulan atau bahkan 10 juta per bulan. Ini sudah menutup rezeki. Itu sebabnya kemudian, karena kamu harus bersaing-saing, harus pasang iklan. Nah, iklannya kamu budgetnya mesti 5 miliar. Itu menutup rezeki. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan dengan pasar muamalah ini? Kan kita membongkar kunci-kunci rezeki itu. Siapapun silahkan datang di sini, berjualan di sini, tidak ada pajak, tidak ada riba, tidak ada saing-saingan. Kalau kamu mau saing-saingan, banting harga, kau keluar dari pasar ini. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Gitu. Jadi semua hambatan rezeki kita bongkar. Uangnya jangan pakai yang palsu, yang tidak ada nilainya, pakai yang real. Uang kertas ini aja sudah menutup rezeki kan. Bayangkan bisa terjadi hari ini kita pikir kita bisa beli 1 liter beras. Tiba-tiba, atau bensin, tiba-tiba pemerintah mengatakan hari ini bensin jadi 14.000. Uang kita cuma 10.000. Yang kemarin masih dapat 1 liter, besok udah dapat setengah liter. Betul nggak? Itu yang sengaja, secara langsung. Yang sengaja tidak langsung adalah nilai uang kertas itu sendiri yang terus merosot. Kemarin masih dapat 5 kilo telur, sekarang tinggal 3 kilo telur. Nah, cuma karena waktunya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita nggak terasa. Waktu Krismon, harga telur dari 2.000 menjadi 7.500, terjadi dalam seminggu. Orang teriak, Krismon, Krismon. Sekarang dari 7.500 menjadi 35.000.
Ada orang teriak Krismon? Nggak ada, karena pelan-pelan. Kayak kodok rebus. Pelan-pelan. Tahu-tahu harga telur 35.000. Lah waktu Krismon 7.500 saya kita teriak semua kok. Sekarang 5 kali lipat cicing wae. Kalau kata orang Cimahi, ya kan? Cicing wae. Gitu. Nah, itu yang kita ingin berikan kesadaran. Adalah bangun. Kalau uang kertas saat ini kan sudah banyak yang dipalsukan. Kalau terkait dinar dan dirham ini, apakah mungkin dipalsukan atau gimana? Gak bisa, emas dan perak gak bisa dipalsu. Gimana mau masukin emas? Misalnya bahan-bahan lain yang menyerupai emas atau... Ya, kuningan. Ya itu kuningan namanya, bukan emas palsu. Tapi nggak bakal mungkin... Ini hoax. Istilah yang diciptakan untuk mengatakan emas palsu. Emas kok palsu? Rambut bisa dipalsu. Emas gak bisa dipalsu. Dia bikin sesuatu yang di kuningan. Yaitu kuningan. Tapi masih ketahuan ya? Ya tentu saja. Emas dan kuningan beda. Beratnya beda. Nah, kalau dia bentuk perhiasan, orang bisa susah membedakan. Kalau yang belum paham perhiasan kuningan sama perhiasan emas. Tapi bukan berarti itu emas palsu. Itu tetap perhiasan kuningan sama perhiasan emas. Betul nggak? Nah, kalau koin dinar, kan Allah SWT itu sudah menciptakan setiap logam itu punya massa jenis yang spesifik. Itu hebatnya fitrah itu. Massa jenis itu artinya perbandingan antara volume dan berat. Jadi kalau beratnya 1 gram, 1 gram air volumenya 1 mili. Tapi 1 gram emas tidak 1 mili. Gitu ya. Jadi kalau 4/4 gram emas itu dinar, kan ukurannya segitu. Lebarnya 21 cm, tebalnya 0, sekian mili. Begitu dicampuri, lebarnya berubah, tebalnya berubah, warnanya berubah. Jadi begitu sudah ada yang asli, kita tahu mana yang palsu. Itu satu. Yang kedua, kembali ke salah satu topik tadi itu, bahwa dinar dan dirham itu adalah fardu kifayah yang menjadi tugas kewenangan seorang amir. Kecuali kalau sampean pakai koin yang ngaku dinar dari toko emas Bagong, nggak ada yang jamin. Tapi sekarang kita dikelabui, seolah-olah dikasih selembar kertas sertifikat keaslian. Lalu kita percaya bahwa itu asli, betul nggak? Gitu. Dan lagi-lagi ini bagian dari sihir. Kalau kita sudah terbiasa nanti kehidupan yang nyata, kita akan mulai tidak percaya sama kertas-kertas ini. Tapi karena kita sekarang ini dilatih seperti anjing Pavlov itu, bahwa kalau Anda ke bank, hutang sama bank, yang dipercaya sebagai agunan bukan harta Anda. Mau bank dikasih agunan rumah? Atau dikasih agunan tanah? Mau nggak dia? Saya punya tanah nih 2 hektar di Subang. Ini deh saya jadi agunan saya. Diterima nggak sama bank? Enggak. Dia akan minta sertifikatnya mana? Motor tuh buat agunan, mau banknya? Nggak mau, BPKB-nya. Nah sama dengan emas ini. Sekarang kita dibuat percaya bahwa kita percaya pada selembar kertas ini yang namanya sertifikat. Dan itu sebabnya dinar dirham kita nggak ada sertifikat. Awal-awalnya ada karena kita masih belum 100% sadar dari sihir. Ya kan, kita masih melayani orang, dia nanya sertifikat, kita kasih sertifikat. Dia bilang ini bagian dari penyakit, harus kita buang. Itu orang nggak mau pakai, nggak apa-apa, dia berarti masih sihir sama sertifikat ini. Gitu kan, tujuan kita menyadarkan orang bebas sihir. Kayak bertransaksi dengan dinar dirham ini, memungkinkan nggak kita tawar-menawar? Oh iya, sangat dong. Kalau bilang, nih saya punya kambing, berapa bang kambingnya? 1 dinar. Ah, setengah dinar aja lah, kambing kamu kecil, masa 1 dinar? Sah berarti ya? Sah, tawar-menawar itulah fitrah bagian dari jual beli. Itu sebagai bagian redo sama redo. Nah, orang hari ini sudah tidak mengerti redo sama redo. Karena kalau di supermarket harganya fix. Sekarang semua harga fix. Gitu. Harga itu harus redo sama redo, artinya tawar-menawar. Bahwa dia bilang ini harganya 100, 90, nggak boleh. Pokoknya kalau nggak 100, nggak dijual. Ya nggak apa-apa. Jangan panggil saya Syekh lah, saya bukan Syekh. Ah, ini Syekh nih. Ya. Ya kan saya juga masih makan gaji lah. Oh iya. Nah, lebih baik kalau misalkan saya dapat gaji itu apa sih sedikit
sedikit yang saya sisihkan buat kebutuhan sehari-hari dan sisanya baru saya beli emas gitu, dinar atau bagaimana sih? Nah, itu pertanyaan pertama sih. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan cryptocurrency? Ya. Oke, baik. Jadi soal gaji. Ini pertama kita harus paham dulu lah ya, bahwa kehidupan itu sebenarnya tidak mengenal gajian. Yang normal maksud saya. Gajian itu hanya ada dalam sistem perbudakan. Gitu. Nah, jadi kalau kita bekerja pada orang lain, apa namanya? Namanya upah. Karena itu sebabnya Nabi mengatakan berikan upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Hari ini dalam sistem riba, wah bukan hanya keringat kita kering. Ya kan? Udah berkeringat 30 kali. 30 hari baru dikasih gajinya. Ditahan sebulan sama dia. Betul nggak? Nah bayangkan selama sebulan ini uang berapa triliun dari orang-orang yang disebut gajian-gajian ini sudah berputar-putar, sudah menjadi luar biasa gitu. Nah tapi kalau sekarang kita bilang, saya suka dikira saya orang yang sinis atau apalah, kalau saya bilang bahwa sistem orang bekerja hari ini ada perbudakan, orang marah gitu. Padahal yang saya ingin jelaskan adalah bahwa ya memang perbudakan hari ini. Karena kenapa orang tidak mengenali ini sebagai perbudakan? Karena tidak mengenali modus lain yang normal, yaitu muamalah tadi itu. Jadi kan orang bertanya, loh kalau gitu bagaimana dengan orang yang bekerja atas dasar upah? Ya boleh, tapi bukan seperti hari ini, kamu fix gajinya segini, digaji 30 hari sekali, ya kan? Terus kamu nggak boleh apa-apa dengan segala macam ikatan-ikatan. Itu perbudakan namanya. Gitu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, yang lebih normal adalah dalam kehidupan yang sesuai dengan fitrah. Ini jam berapa nih, kita belum sholat nih. Kita tuntaskan aja lah ya. Dalam muamalah itu kan hanya ada dua. Kalau kita berdagang, permodalannya itu melalui kirat. Berarti itu kita adalah kerjasama usaha perdagangan. Nggak ada orang gajian di situ. Kedua, kalau produksi kita bersyirkah. Nah bersyirkah juga tidak ada orang gajian di situ, karena kita semua pemilik bersama-sama. Gitu, bahwa syirkah bisa meng-hire orang diupah, itu boleh saja. Tapi poinnya adalah bahwa orang upahan ini perkecualian. Tidak seperti hari ini, semua orang adalah gajian kecuali yang independen, yang freelance, yang berdagang, ya kan? Nah, yang kita mau ajarkan adalah dikembalikan seperti dulu, bahwa semua orang adalah orang merdeka, kecuali yang terpaksa gajian. Tapi gajian pun tidak lalu ditahan sebulan sekali baru digaji. Walaupun kita semua mengikuti. Saya kalau punya pegawai dulu ya terpaksa ikut. Tapi enggak, saya kalau gaji seminggu sekali saya. Walaupun seminggu sekali dikasih yang namanya separuh sebagai uang makan, nanti gaji pokoknya baru dikasih sebulan sekali. Paling tidak itu sudah memperbaiki. Kita tidak menahan hak orang selama sebulan. Sekarang semua kan ditahan haknya sebulan. Gitu. Nah, jadi yang paling ideal adalah memang harus berusaha, jangan menjadi orang gajian. Nah, tetapi itu harus ada prasyaratnya. Kita semua harus dibuat berpikir merdeka. Dan itu harus dimulai dari sekolah. Selama kita masuk sekolah dalam sistem sekolah hari ini, kemungkinan besar kita akan jadi budak. Lulus dari fakultas ekonomi, jurusan manajemen. Begitu lulus, nyari-nyari kerjaan. Karena memang dicetak begitu. Jurusan fakultas teknik, sama. Jurusan fakultas psikologi, sama. Semua nyari-nyari kerjaan. Dicetak begitu, ya kan? Nah, jadi ya sekarang harus berusaha, berdagang, supaya tidak menjadi orang gajian. Dan pertanyaan yang keduanya menjadi tidak relevan. Karena kalau kita gajian, kan kita tahu setiap bulan terima 3 juta, bulan depan 3 juta, bulan depannya lagi 3 juta, 3 juta, 3 juta. Maka cara berpikir kita jadi begitu. Berapa yang saya makan, berapa yang saya tabung. Tapi kalau Anda berdagang, hari ini 3 juta, besok dapat 300 juta. Besoknya nggak dapat apa-apa, malah rugi. Di situ kita mengerti yang namanya rezeki. Di situ kita mengerti bahwa semua Allah yang ngatur. Kalau kita gajian, kita nggak ngerti bahwa itu Allah yang ngatur. Itu dulu yang basic, ya kan? Nah, tapi kalau oke lah udah given nih, saya gajian nih karena saya dosen, ya kan?
Gaji saya 7 juta sebulan. 7 juta kurang. Buat beli beras, buat bayar listrik, buat ini aja kurang. Gitu hari ini nih. Ya kan? Jadi terpaksa kalkulatif gitu kan, berapa yang susah, kecuali gaji Anda 50 juta, mungkin baru ada kelebihan. Tapi begitu Anda 50 juta, Anda kreditnya BMW. Itu soal cara berpikir dulu. Kalau kata Kiyosaki, itu mental orang miskin. Kalau kita selama bermental orang miskin, kita selalu akan, gua kalau nggak jadi pegawai, nggak gajian, nggak secure. Nah, selamanya Anda akan miskin. Tapi begitu kita mengundurkan diri, saya nggak mau jadi orang gajian. Saya mau independen. Saya sekarang mau buka atau jualan kurma di pasar muamalah. Dapatnya dinar dirham, nggak ada inflasi, nggak ada depresiasi. Nah, itu beda nanti cara berpikir kita, ya kan? Gitu. Jadi bukan saya nggak mau jawab pertanyaan berapa persen dimakan, berapa persen ditabung. Tapi maksud saya itu kita harus keluar dari jebakan itu. Harus keluar dari jebakan itu. Karena kalau kita hidup sesuai dengan fitrah, nggak akan ada kita terobsesi buat nabung. Kapan kita perlu, Allah berikan. Bahkan sebelum kita perlu, Allah sudah berikan. Nggak ada konsep, saya harus nabung nih. Jadi seluruh paradigma kehidupan kita ini yang harus dirubah. Tidak mudah memang, tidak mudah. Jadi daripada mikir berapa saya makan, berapa saya tabung, lebih baik mikir bagaimana gue bisa merdeka dari sebagai orang gajian gitu. Ya, nah yang kedua soal kripto. Nah kripto ini memang kalau kita kembali ke kaidah muamalah kan clear. Kalau buat saya itu clear ya bahwa kripto ini ya nggak jelas, nggak ada wujudnya. Jadi kalau dibilang harga Bitcoin hari ini 50 juta per unit, entah apa nama unitnya, ya kan dari mana 50 juta? Dan bahkan 50 juta rupiah itu sudah fiksi. Nah, tapi kalau dia mengatakan bahwa satu kripto ini harganya sama dengan 1 dinar emas, bisa 4/4 gram emas, nah kita jadi tahu, masa 4/4 gram emas saya ditukar dengan sesuatu yang nggak ada? Tukar kambing dong, atau tukar kayu dong, atau tukar beras dong. Harta ditukar dengan harta, gitu, ya kan? Nah, jadi dengan melihat itu saja udah clear, ya, kripto ini udah gaib, nilainya gaib, wujudnya gaib, cuma nama doang sama angka. Dan itu hanya dimungkinkan dengan sistem teknologi sekarang. Kalau misalnya andai kata nanti tiba-tiba mati ini listrik, kalau kata jenderal polisi itu kan internet aja nanti di shutdown, bakal mati. Sekarang sebelum internet di shutdown deh, listrik mati aja. Masih ada harta cryptocurrency itu. Nah, lenyap sudah. Dan sebentar lagi bukan hanya cryptocurrency, sebentar lagi kan rupiah pun mau dibuat digital. Begitu listrik mati, nggak tempo hari itu pernah setengah hari aja lampu mati, nggak bisa beli bensin, nggak bisa masuk jalan tol. Karena harus sudah pakai digital semua uangnya. Gitu loh. Tapi kan kita dinina-bobokkan, seolah semuanya mudah, praktis. Ya kan? Begitu listrik dan Rasul kan sudah mengisyaratkan kita memang kalau belum kejadian belum percaya. Rasul kan sudah mengatakan bahwa nanti ini semua mati. Listrik gak ada. Buat kita kan mana mungkin listrik gak ada. Betul gak? Itu sama dengan ketika para sahabat dibilang nanti akan ada orang-orang itu pakai baju tapi telanjang. Rasul nih ngarang ini. Kira-kira kan begitu kalau orang zaman sekarang. Masa pakai baju tapi telanjang? Kita melihat hari ini. Sama ketika Nabi mengatakan bahwa semua yang kamu miliki tidak ada nilainya. Kecuali dinar dan dirham. Kita beruntung, kita yang bisa ngerti. Bagi yang ngerti. Para sahabat mana ngerti dibilang emas dan perak kok. Kok semua nggak ada harganya kecuali emas dan perak. Hari ini kita bisa mengerti semuanya ini fiksi. Kecuali emas dan perak. Tapi sekarang kan kita ngomong begitu dianggap gila, bahkan ditangkap polisi. Tapi kan harus dikatakan dan harus diberitahukan, harus diajarkan. Tapi yang susah itu, yang harusnya mengerti ini kan ulama-ulama dulu. Sekarang, ya. Tapi sekarang ulama-ulama yang mengerti ini, saya kok belum dengar gitu loh. Di Indonesia ini. Yang ada ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, yang memberikan pengertian yang berkebalikan. Yaitu bahwa sistem yang ada ini baik-baik saja. Sehingga kalau orang awam banyak yang mengatakan, ya kan saya ikut kiai ini aja ngomong begitu kok.
Nah, yang saya pengen itu sebenarnya coba kita jelaskan dulu pada ulama-ulama ini. Ya, kalau sudah kita jelaskan, baru mereka kasih hukumnya gitu loh. Kalau kripto, MUI sudah jelas mengharamkan. Nah, maksud saya, jadi saya pakai istilah MUI aja mengharamkan. Gitu loh. MUI yang biasanya itu apa-apa halal, semuanya halal, kripto diharamkan. Itu berarti kan udah saking jelas-jelasnya bahwa itu haram gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.